Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu pertama dari minggu Advent yang kita rayakan selama 4 minggu sampai pada hari Natal nanti. Saudara, di minggu-minggu Advent ini, sebagai umat Tuhan, kita sebenarnya merayakan 3 hal. Yang pertama, kita merayakan dan mengingat kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, yang kita syukuri. Yang kedua, kita juga sebenarnya sedang menantikan kehadirannya secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing sebagai umat Tuhan, untuk menerima kehadirannya yang menyapa kita dan menguatkan kita. Dan ketiga, kita juga sedang menantikan kedatangannya kembali yang akan menebus dan menyempurnakan umatnya di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di minggu Advent ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 40 ya, dengan sebuah tema, sebuah jalan di padang gurun. Saya bacakan ayat yang ketiga hingga yang kelima, demikian bunyinya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya saat mereka, bangsa Israel, sedang berada dalam pembuangan di Babel sebagai masa penghukuman bagi mereka karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, di sana di dalam pembuangan di Babel itu, mereka itu mengalami duka cita dan mereka merindukan Yerusalem. Mereka menantikan kapan mereka bisa kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, tetapi pada saat itu mereka masih harus melalui masa pembentukan Tuhan di Babel, di pembuangan. Nah, saudara, dibutuhkan sebuah jalan untuk boleh kembali ke Yerusalem. Sebuah jalan di padang gurun yang harus diratakan, yang harus dibentuk, ya, dibersihkan supaya bisa dilalui. Ini menunjukkan satu masa pembentukan yang harus dilalui oleh bangsa Israel supaya mereka boleh kembali sampai ke Yerusalem. Jalan itu memang tidak nyaman karena merupakan jalan di padang gurun, ya, masa pembentukan. Tetapi ujung jalan itu akan berakhir di kota Yerusalem, tempat yang menjadi pengharapan bangsa Israel, tempat di mana mereka mengalami kelepasan dan penggenapan janji Tuhan. Nah, saudara sekalian, serupa dengan bangsa Israel, kita pun juga sekarang ada di dalam minggu-minggu penantian, minggu Advent, ya. Kita sedang menantikan kedatangannya yang akan membawa penghiburan, kekuatan, dan kelepasan dari Tuhan. Nah, saudara, di dalam masa penantian ini, Tuhan mengizinkan kita juga untuk melalui masa padang gurun, masa pembentukan, ya, di mana kita juga akan mengalami ketidaknyamanan tertentu, pergumulan, persoalan hidup, ya. Tapi saudara, Tuhan mengizinkan itu terjadi dengan maksud supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa, yang hidupnya berkenan kepadanya, yang menjadi lebih serupa dengannya. Nah, saudara, masa padang gurun ini bisa bermacam-macam bentuknya dan bisa berbeda bagi setiap orang. Ada orang mengalami masa padang gurun ini dalam bentuk masalah keluarga. Ada juga yang dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain-lain. Dan ketika kita mengalami masalah-masalah itu, semuanya terasa tidak nyaman, menekan, dan mungkin ada keluhan-keluhan. Bahkan saudara, ada anak Tuhan yang mengeluh dengan berbagai persoalan-persoalan yang tidak habis-habisnya yang dihadapi, sehingga dia berkata dalam hatinya, dia berkata kepada teman-temannya, apakah Tuhan sudah melupakan saya? Saudara, satu hal yang kita harus ingat, firman Tuhan berkata, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, apapun keadaan kita. Kalaupun dia mengizinkan pergumulan itu terjadi, itu adalah satu masa padang gurun, masa pembentukan untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih dewasa, dan berkenan kepadanya. Nah, saudara, ini memang merupakan satu jalan yang tidak nyaman, sebuah jalan di padang gurun. Tetapi ingatlah bahwa di ujung jalan itu ada Yerusalem, tempat di mana kita akan melihat dan menikmati penggenapan janji Allah, kelepasan yang dari Tuhan. Nah, karena itu saudara, kita tahu bahwa jalan ini adalah sebuah jalan yang berujung kepada penggenapan janji dan pengharapan kita di dalam Tuhan.
Tentu saja masa di mana kita harus melalui jalan ini adalah masa yang tidak nyaman. Dan mungkin kita akan merasa seperti seorang diri, begitu berat. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus bukan saja sedang menantikan kita di Yerusalem, yaitu Yerusalem yang baru, tapi Dia juga sedang berjalan bersama dengan kita di jalan yang sulit itu, di jalan pergumulan dan pembentukan itu. Puji Tuhan, karena Kristus sudah datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita manusia, sehingga Ia dapat turut merasakan pergumulan-pergumulan kita. Dan Dia berjanji akan berjalan bersama dengan kita di sepanjang jalan pembentukan itu, di sepanjang jalan pergumulan itu. Karena itu di minggu Advent ini, mari kita menantikan kehadirannya. Kehadirannya yang menghiburkan, kehadirannya yang menguatkan kita pribadi lepas pribadi di tengah-tengah pergumulan hidup kita, di tengah perjuangan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk menjadi serupa atau menjadi lebih serupa dengan Kristus menurut rencananya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.